Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Shadaqallahul azim. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa ila syarri abidna waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali di channel Rahmatul Ummah, dan jangan lupa setelah Anda menyimak video ini silahkan di-share kepada grup yang lain agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala saling menasehati seperti yang tercatat dalam surat Wal Asri, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bahasan kita kali ini tentang salah satu nabi yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hidup sampai sekarang. Beliau adalah Nabi Ilyas alaihi salam. Perlu kita ketahui bahwa Nabi Ilyas alaihi salam karena umurnya panjang sampai sekarang sehingga beliau dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga daratan. Nah, ada suatu riwayat yang menceritakan asal usul kenapa Nabi Ilyas alaihissalam diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Ilyas alaihissalam kana yauman minal ayyam jalisan faja'a malakul mauti liyaqbida ruhahu. Suatu ketika Nabi Ilyas alaihissalam sedang duduk-duduk. Nah, ketika beliau sedang duduk, didatangi oleh malaikat malakal maut. Siapa itu malaikat malakal maut? Adalah malaikat Azrail, malaikat pencabut nyawa. Dan perlu kita ketahui, malaikat Azrail ini malaikat yang sangat bengis. Nah, kenapa dinamakan malaikat yang tidak mengenal kasih sayang? Untuk mencabut nyawa seseorang yang diperintahkan, apakah orang yang sakit, apakah orang yang sehat yang masih mempunyai kesibukan yang banyak, apakah bayi yang baru lahir, tetap aja melaksanakan perintah Allah, walaupun ketika mencabut nyawa orang yang diperintahkan oleh Allah ditangisi oleh keluarganya. Itu dahsyat-dahsyatnya malaikat malakal maut, gelar daripada malaikat Azrail alaihi salam. Dan perlu kita ketahui bahwa malaikat Azrail alaihi salam tidak akan mampu mencabut nyawa lalat sekalipun, semut sekalipun, kalau tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kedisiplinan daripada malaikat Azrail. Datang ke rumahnya Nabi Ilyas alaihissalam dan diperintahkan untuk mencabut ruh daripada Nabi Ilyas alaihissalam. Fajaza'a au baka bukaan sadida. Lalu setelah kedatangan malaikat Azrail alaihissalam dan diketahui oleh Nabi Ilyas bahwa kedatangan malaikat Azrail alias malaikat malakal maut untuk mencabut nyawanya, sehingga Nabi Ilyas menangis dengan keras-kerasnya. Wabaka bukaan syadida,
nangis dengan dahsyat, nangis dengan kencang. Sehingga ditanya oleh malaikat malakal maut, ma hadzal jaza wal buka. Wahai Ilyas, ketika engkau telah mengetahui kedatanganku adalah untuk mencabut nyawamu, kenapa engkau menangis? Begitu dahsyatnya, nangis begitu hebatnya. Ajaza ta'ala dunia am alal maut. Apakah engkau tidak rela meninggalkan dunia ini? Dan apakah engkau tidak rela untuk dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tanganku? Tanya malaikat Azrail alaihi salam. Dijawab oleh Nabi Ilyas, bal ajza'u ala fauti dzikrillah. Aku menangisi hidup ini bukan karena aku mau dicabut nyawa menyesal karena aku meninggalkan harta, tidak. Tangisanku ketika aku mendengar engkau mau mencabut nyawaku bukan karena dunia, bukan karena malas, tidak mau menerima kenyataan dari Allah bahwa pada hari ini saya harus mati, saya harus wafat. Tetapi ketahuilah, aku menangis itu karena aku pasti menyesal. Biasa aku hidup di dunia memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila setelah aku tiada, aku melihat kaum-kaum yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku tidak bisa bersamanya, aku tidak bisa menyertai mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang aku sesali. Aku tidak menyesal dicabut nyawa hari ini, aku tidak menyesal mati hari ini walaupun meninggalkan harta benda. Tapi yang aku sesali cuma satu, ketika aku sudah meninggal dunia dan aku bisa melihat betapa ramainya orang-orang berzikir memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan aku tidak bisa mengikutinya. Setelah menjawab jawaban demikian dari Nabi Ilyas, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Azrail. Bagaimana perintah tersebut? Ya malakal maut, la takbid ruhahu. Janganlah engkau berani-berani mencabut nyawa daripada nabiku yang bernama Nabi Ilyas. Fa innahu yas'alul hayat li dzikri. Karena Nabi Ilyas meminta panjang umur bukan karena apa-apa dan bukan untuk apa-apa, tetapi hanya untuk memperpanjang mengingatku sebagai Tuhannya. Dan Nabi Ilyas meminta panjang umur bukan atas dirinya sendiri, tapi melainkan ini hanyalah ingin memperpanjang berzikir kepadaku. Da'hu ya malakal maut, tinggalkanlah, jangan jadi engkau mencabut nyawa daripada Nabi Ilyas alaihissalam. Hatta ya Isa fi dzikri, sehingga beliau bisa hidup sampai akhir zaman, sampai dunia ini dihancurkan olehku nanti di hari kiamat. Itulah salah satu sebab asal usulnya Nabi Ilyas diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Nabi Ilyas tidak mau mati itu karena takut putus tidak bisa berzikir lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu kita ketahui, masalah umur adalah bisa diperpanjang kalau dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masalah umur disebutnya kodonya kodo mu'alak, takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih bisa dirubah. Seperti dalam kejadian ini, seharusnya Nabi Ilyas sudah meninggal dunia karena ada permintaan dari beliau kepada Allah agar tidak mencabut nyawanya karena ingin tetap berzikir kepada Allah. Akhirnya umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai sekarang beliau menjaga daratan, dan sampai akhir hayat nanti adalah akhir hayatnya adalah meninggal karena hari kiamat. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, mudah-mudahan dengan kisah ini semoga umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
beserta diperpanjang juga kebaikan-kebaikan kita menjelang kematian kita. Juga mudah-mudahan kita selaku manusia yang masih hidup, mudah-mudahan dosa-dosa kita sebaiknya ditunda dan diperpendek, perpanjanglah amal-amal baik. Mudah-mudahan amal baik kita bisa menjadikan umur kita panjang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hudma sofa wada ma kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.